melanjutkan pembahasan kitab sholat, yang mana kita telah sampai pada pembahasan akhir-akhir, ya. Insya Allah ini mungkin sesi terakhir ya. Pekan depan sudah masuk zakat, insya Allah. Jadi nanti yang alhamdulillah bisa terbahas, maka alhamdulillah. Adapun yang tidak, maka insya Allah semoga bisa dibahas di lain kesempatan. Dan sebelumnya, marilah kita mengingat kembali tujuan kita belajar ilmu-ilmu ini dari toharoh, sholat, kemudian nanti yang selanjutnya insya Allah. Yang paling pertama adalah untuk diamalkan. Jadi kita tahu apa wajib-wajib sholat, kita tahu apa pembatal-pembatalnya, kita tahu mana rukunnya. Ini yang paling penting adalah untuk diamalkan. Jadi kalau ternyata kita sudah belajar tapi masih belum mau mengamalkan, maka ini namanya ilmunya hanya sampai otak. Ilmunya hanya terbatas sampai kepala saja, tapi belum masuk ke dalam hati. Ya, maka ini sebagai koreksi bagi diri kita masing-masing. Marilah maklumat yang sudah capek-capek kita pelajari, kita sudah mengorbankan waktu libur kita dan sebagainya, jangan hanya untuk ditumpuk saja, ya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah untuk diamalkan dan menjadi pahala bagi kita semua. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-6 tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Yang pertama yaitu tentang sujud sahwi. Sahwi artinya adalah lupa ya, dari bahasa Arab saha yashu, sahwan, artinya lupa. Jadi sujud yang dilakukan karena lupa. Ya. Jadi dari sini dapat kita simpulkan kalau ada orang yang sengaja meninggalkan rukun, sengaja meninggalkan hal yang wajib dan sebagainya, sholatnya bisa tidak sah dan tidak bermanfaat sujud sahwi dalam hal tersebut. Ya. Karena sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena tidak sengaja, karena lupa. Ya. Entah lupa rokaat, lupa meninggalkan beberapa rukun, lupa meninggalkan beberapa hal yang wajib. Jadi dari namanya saja kita sudah tahu kalau sujud ini sebabnya karena lupa, entah melakukan atau lupa meninggalkan. Di sini disebutkan yang dimaksud dengan sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan di akhir sholat. Ya. Dari sini dapat kita ketahui kalau sujud ini dilakukan di akhir sholat. Ya. Jadi setelah tasyahud akhir. Untuk menambal kekurangan dalam sholat, misalnya rokaatnya belum selesai, kita sudah salam, ya. Atau kita tidak sengaja meninggalkan tasyahud awal, ini contohnya kekurangan. Atau malah kelebihan, ya. Rokaat keempat harusnya kita duduk tasyahud, kita malah berdiri lagi, ya. Baru ingat pas sudah berdiri, ya ini rokaat keempat. Nah ini contohnya kelebihan. Atau keraguan, nah, ragu kita ini aku sholat rokaat ketiga atau keempat ya. Nah, sekedar ragu saja ini dapat menyebabkan terjadinya sujud sahwi. Ya, jadi kurang lebih sebabnya ada 3 hal ini. Nah, kemudian selanjutnya kita langsung ke bagian yang kedua, yaitu kapankah wajib sujud sahwi. Ini sebenarnya sudah kita jelaskan barusan ya. Cuman di sini lebih dirinci. Contoh-contohnya apa? Contohnya ya. Yang pertama contohnya di sini disebutkan apabila seseorang menambah perbuatan dari jenis amalan dalam sholat, ya, misalnya menambah ruku, ya, ini sekali lagi dilakukan dalam keadaan tidak sengaja, ya, nambah sujud, ya, nambah berdiri, nambah duduk, nah ini menyebabkan terjadinya sujud sahwi. Yang kedua, atau mengucapkan salam sebelum sholatnya sempurna. Nah, ini berarti masuk ke yang mana? Tambah, kurang atau ragu ini? Kurang ya. Kalau yang nomor 1 tadi masuk ke yang penambahan. Yang nomor 2 ada orang salam sebelum sholatnya selesai, berarti masuk ke penyebab yang kurang ya. Ini juga termasuk penyebab sujud sahwi.
Yang ketiga adalah melakukan kesalahan bacaan, ya. Misalnya Al-Fatihahnya belum selesai, dia nggak sadar mungkin ya, baru bangun tidur mungkin sholat subuh, langsung rukuk misalnya. Nah, ini contoh dari melakukan kesalahan bacaan, ini juga termasuk apa? Kekurangan, ya. Kemudian yang keempat, contohnya meninggalkan salah satu wajib sholat, ya. Apa itu salah satu wajib sholat? Kemarin yang ikut, salah satu wajibatus sholat apa? Tasyahud awal. Nah, jadi ini yang paling sering ya. Jadi pas rokaat kedua dia tidak sadar, harusnya duduk tasyahud awal tapi langsung berdiri. Ya, ini mungkin kemarin sudah dijelaskan sama ustadznya ya. Jadi berkaitan dengan meninggalkan tasyahud awal, nggak apa-apa kita jelaskan lagi untuk mengingat atau mungkin ada yang belum hadir. Kalau kita ingatnya sebelum selesai berdiri, ya, jadi pas setengah berdiri, kita belum tegak, ya, seperti ini, maka kita harus turun dan melakukan tasyahud. Ya, jadi itu kalau ingatnya belum berdiri dengan sempurna. Ya, sujud, rakaat kedua langsung berdiri. Allahu Akbar. Oh, belum tasyahud awal, maka langsung duduk. Wajib, kita harus duduk. Adapun kalau mengingatnya sudah dalam keadaan berdiri, bahkan kita sudah memulai Al-Fatihah, maka tidak boleh kita balik lagi. Ya, jadi misalnya ingatnya setelah Ar-Rahmanir-Rahim. Oh iya ya, aku belum tasyahud awal nih. Nah, maka tidak boleh bagi kita untuk balik lagi duduk, tidak boleh. Ya, tapi lanjutkan sholat kita nanti di akhir tinggal apa? Sujud sahwi. Ya, ini salah satu contoh meninggalkan salah satu wajib sholat. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima di sini disebutkan yaitu apabila terjadi kebimbangan, ya, terjadi keraguan pada jumlah rokaat. Nah, ini masuk ke yang jenis ketiga tadi ya, penambahan, kekurangan, keraguan. Nah, ini contohnya. Misalnya kita bingung apa? Ini paling sering terjadi kalau sholat yang 4 rokaat. Ya, ini paling sering terjadi pas 4 rokaat. Dan dari sini para jamaah dirahmati Allah, terutama bagi yang laki-laki, ini ada dari sini dapat kita simpulkan akan manfaat sholat berjamaah. Ya, dari mana kita dapat ambil berkaitan dengan hal ini akan manfaatnya sholat jamaah? Pertanyaannya adalah ragu itu biasanya terjadi ketika kita sholat bagaimana? Sendiri kan gitu ya. Kalau sholat jamaah kan tinggal ngikuti imam ya. Nah ini manfaatnya sholat jamaah, terutama bagi laki-laki. Ya, karena keraguan ini rata-rata pas kita sendirian. Waduh ini rakaat berapa ya? Sholat jamaah ya tinggal ikuti imamnya aja. Kita husnuzon imamnya benar insya Allah. Ya. Nah, sholat jamaah kita ditanya imamnya rakaat kedua baca surat apa aja kadang lupa ya. Nah ini manfaatnya ikut sholat jamaah ya, terutama bagi laki-laki bisa meminimalisir keraguan, ya, bisa meminimalisir kelupaan kita rakaat berapa nih. Tinggal ngikutin imam saja. Nah, Taib. Di sini ada kasus penting para jemaah dirahmati Allah. Bagaimana cara kalau kita ragu dalam sholat? Bagaimana cara kita memutuskannya? Contohnya seperti tadi. Kita sholat, ya, terutama yang 4 rakaat, misalnya yang wanita di rumah, atau kita yang laki-laki pas ada udzur sholat di rumah. Ya. Kemudian kita ragu nih, ini sholat rakaat yang ketiga atau yang keempat nih. Nah, mana yang harus kita lakukan? Kita pilih rakaat 3 atau rakaat keempat kira-kira? 3. Kenapa kok 3? Lebih baik nambah ya, daripada kurang sholatnya ya. Nah, atau ada yang ini, apa? Mending rakaat keempat biar cepat selesai. Gitu. Taib. Ada sebuah kaidah penting ya, syabab ya. Ada sebuah kaidah penting, al yaqinu huwal aqallu. Al yaqin sesuatu yang yakin, huwal aqal itu adalah yang paling sedikit. Kaidah dalam segala hal. Ya. Contohnya dalam sholat tadi. Ini rakaat ketiga atau keempat ya? Cari yang paling dikit. Berarti sekarang rakaat ke berapa? 3. Ya. Dalam tawaf, ya. Semoga Allah mudahkan kita bisa tawaf di sekeliling Ka'bah. Amin ya Rabb. Ya. Waduh, ini tawaf ke
atau ke-7 nih, ya. Tawaf terakhir apa masih kurang 1 nih? Berarti ini adalah putaran ke-6, ya. Kalau sesuai kaidah tadi. Contoh yang lain ketika kita zikir setelah sholat, ya. Kita zikir, kita bingung. Sudah 33 atau 32 nih? Ya, maka kita katakan yang yakin adalah yang paling sedikit. Ya, ini kaidah asalnya seperti ini. Ya, gimana kok bisa yang paling yakin itu adalah yang paling sedikit? Kita logikakan. Ya, sekarang ketika kita sholat dan kita bingung, ini rokaat ketiga atau rokaat kedua? Ini rokaat ketiga atau rokaat keempat ya? Kita kan yakin kalau kita sudah melakukan sholat 2 rokaat, ya kan? Ketika kita ragu nih, ini saya sekarang rokaat ketiga atau keempat nih. Kita yakin kan sudah 2 rokaat terlampaui. Ya, berarti ambil yang paling dekat dari 2 rokaat ini. Yang paling dekat 3 atau 4? 3. Itulah kenapa yakin adalah bilangan yang paling sedikit. Ya, karena kita sudah yakin melakukan 2 rokaat. Kita ragu rokaat ketiga ini sudah kita lakukan atau belum. Ya, maka hilangkan keraguan ini, kita anggap oh sekarang berarti rokaat ketiga. Ya, nah, jadi inilah alasan kenapa kok kaedahnya yang paling yakin adalah yang paling sedikit. Wallahu a'lam. Nah, atau wanita ya, misalnya ketika Ramadan punya kodok ya, kemudian bingung nih, waduh, kodoknya aku sudah melakukan 7 hari atau baru 6 hari ya. Ya, maka sesuai kaidah ini ambil bilangan yang paling sedikit, anggaplah kita baru mengkodok 6 hari. Ya, ini adalah kaidah yang penting agar kita tidak bingung saat kita ragu. Nah, kemudian selanjutnya kita langsung ke pembahasan yang ketiga. Ya, untuk dalil-dalil bisa dibaca sendiri ya. Di sini kita jelaskan secara umum saja. Bagian yang ketiga yaitu kapan sujud sahwi disunnahkan. Ya, jadi kalau meninggalkan rukun atau wajib sholat tanpa disengaja, maka menurut ulama yang menyusun buku ini, maka sujud sahwi hukumnya wajib. Ya, itu kalau meninggalkan rukun atau wajib. Adapun kalau meninggalkan hal-hal yang sunnah, ya, kayak misalnya lupa baca surat pendek, ya, atau lupa baca zikir-zikir, ya, maka ini sujud sahwi hukumnya sunnah, ya, alias tidak wajib bagi kita untuk melakukan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi hanya wajib dilakukan ketika kita lupa meninggalkan rukun maupun wajib sholat. Nah, kemudian selanjutnya bagian yang keempat, tempat dan tata cara sujud sahwi. Ya, baik. Yang pertama adalah tempat sujud sahwi. Kapan sih sujud sahwi itu? Apakah sebelum salam atau setelah salam? Ya. Maka dalam hal ini ulama sepakat, ya, ini penting ya, ulama sepakat mau sujud sahwi sebelum atau setelah salam, sholatnya sah. Ya, sujud sahwinya sah. Ya. Jadi bagi kita yang masih bingung, waduh, kalau melakukan kesalahan ini sujud sahwinya sebelum atau setelah salam nih. Ya, terserah Anda. Mau sujud sebelum atau setelah, ulama sepakat sah, boleh. Ya. Yang membedakan hanya dalam hal afdoliyah saja. Ya, khilaf mereka, khilaf antara para ulama ini hanya dalam masalah afdoliyah saja. Afdolnya sebelum salam atau setelah salam, itu saja. Ya, tapi untuk keabsahan terserah mau sebelum salam atau setelah salam. Ya, jadi dalam hal ini tidak ada masalah sebenarnya. Mau antum sujud sebelum salam atau setelah salam tidak ada masalah, maafi muskilah. Ya, cuman para ulama apa? Berbeda pendapat tentang afdolnya. Sebagian ulama misalnya kita ambil contoh dalam madhab apa ya lupa, madhab Hanafiyah. Hanafiyah mengatakan afdolnya sujud sahwi dilakukan setelah salam semua. Ya. Dalam madhab Syafi'iyah sujud sahwi afdolnya sebelum salam semua. Ya. Dalam madhab Hanabilah untuk kondisi ini sebelum salam, untuk kondisi ini setelah salam. Ya, jadi terserah kita. Kalau mau simpelnya ya udah ambil aja mungkin
pendapat yang sebelum salam semua misalnya dalam mazhab Syafi'i misalnya. Atau mungkin setelah salam semua, silahkan, semuanya sah ya. Jadi dalam hal ini insya Allah kita tidak usah bingung ya para jamaah. Kalau kita melakukan kesalahan tanpa disengaja dalam sholat, terserah Anda. Mau sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam itu sah-sah saja. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana tata cara sujud sahwi? Ya, di sini disebutkan sujud sahwi mirip seperti sujud ketika sholat. Ya, jadi tata caranya, bacaannya persis seperti sujud ketika sholat. Ya, coba kita cek sujud ketika sholat berapa kali? Pas satu rakaat berapa kali? 2. Berarti sujud sahwi juga dilakukan 2 kali. Ya, apa yang kita baca ketika sujud ketika sholat? Zikir apa? Nah, subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Begitu pula ketika sujud sahwi, kita boleh membaca zikir-zikir tersebut. Ya, jadi ini berkaitan dengan tata cara sujud sahwi. Nah, kemudian setelah itu kita sudah selesai berkaitan dengan sujud sahwi, kita masuk ke jenis sujud yang kedua, yaitu sujud tilawah. Ya, dari namanya sudah dapat kita ketahui, sujud tilawah berarti adalah sujud yang dilakukan karena sebab apa? Tilawah itu apa artinya? Membaca, ya, membaca Al-Quran. Nah, berarti sujud yang dilakukan karena kita melalui atau membaca ayat-ayat sajadah. Ya, insya Allah nanti di sini disebutkan beberapa contoh ayat sajadah. Nah, dan di beberapa paragraf setelahnya, ya, di sini disebutkan bahwasanya sujud tilawah disyariatkan untuk pembaca dan pendengar. Ya, jadi yang baca disunnahkan untuk sujud, hukumnya sunnah ya jemaah ya. Sujud tilawah hukumnya sunnah ya. Yang baca disunnahkan untuk sujud, yang mendengar juga disunnahkan untuk sujud. Ya, contoh misalnya, anak ketika sholat apa contoh ayat sajadah? Mungkin ada yang tahu? Al-Alaq ayat terakhir ya. Nah, jadi mungkin anak baca, gimana ayatnya? Kalla la tuti' ya, kalla la tuti' wasjud waqtarib, gitu ya. Kemudian misalnya ini sama saja ya, ketika sholat maupun di luar sholat, yang baca maupun yang mendengar disunahkan untuk membaca sujud ya. Misal di luar sholat anak baca kalla la tuti' wasjud waqtarib, kemudian anak sujud, maka disunahkan bagi antum yang mendengar tilawah anak juga sujud ya. Tapi syarat disunahkan pendengar untuk sujud tilawah, syaratnya adalah yang baca harus sujud. Ya, jadi kita nunggu dulu sebagai orang yang mendengar. Ya, kalau yang baca sujud, maka disunahkan bagi kita yang mendengar untuk sujud mengikuti si pembaca. Ya, tapi kalau pembacanya nggak sujud, maka yang dengar tidak usah ikutan sujud. Ya, ini berkaitan dengan pembaca dan pendengar. Di sini ada poin penting para jemaah dirahmati Allah. Yang dimaksud dengan pendengar di sini adalah yang benar-benar niat mendengarkan. Ya, jadi bukan orang yang nggak sengaja dengar. Ya, dibedakan ya, harap dibedakan. Contoh orang yang dengar tapi niat itu contohnya apa? Dengar Quran tapi niat dengerin. Contohnya ketika apa? Ketika sholat itu kan kita niat. Ya, jadi kita sebagai makmum, terutama ketika sholat jahriyah, ini kita memang niat mau dengarkan bacaannya imam. Ya, makanya disunahkan imamnya sujud, kita juga sujud. Ya, wajib mengikuti imam. Ya, tapi kalau hanya sekedar mendengar, ya, contohnya kayak misalnya masjid yang detail murotal gitu ya, kita lagi di rumah santai-santai, gitu ya. Nah, ini sekedar mendengar saja. Ya, kita tidak niat mendengarkan, maka tidak disyariatkan bagi kita untuk sujud. Ya, nah ini harap dibedakan. Jadi yang disunahkan untuk sujud, ya, terutama bagi pendengar ada 2 syarat. Syarat pertama adalah yang membaca harus sujud. Ya, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia mendengarkannya dengan apa? Ya, dengan seksama, dengan niat memang mau mendengarkan Al-Quran.
Ya, ini penting agar dapat kita ketahui. Wallahu a'lam. Di sini ada sedikit poin penting ya, meskipun nggak kaitannya dengan ini, tapi penting untuk disampaikan. Kalau antum sekalian, terutama laki-laki ya, atau mungkin yang perempuan, ngimami perempuan, sesama perempuan, kalau antum suatu saat jadi imam, harap diperhatikan ketika membaca surat yang akhirnya ada sujud tilawahnya, kayak surat Al-Alaq tadi. Ya. Kenapa? Ya kalau antum tidak mau sujud tilawah sebenarnya tidak apa-apa. Yang jadi masalah adalah ketika antum sujud tilawah dan makmumnya nggak tahu. Ya. Maka kalau memang antum niat mau sujud tilawah, minimal setelah itu antum baca surat lain. Ya. Biar makmum yang tidak melihat imam, biar makmum yang mungkin di belakang tidak terlihat tahu, oh ini bukan rukuk, itu sujud tilawah. Maka mereka akan bangkit. Ya. Nah, beda kalau antum kayak tadi misalnya, kallala tuti wasjud waqtarib Allahu akbar. Ya, sujud, makmumnya rukuk, ya. Antum Allahu akbar lagi, loh kok enggak sampai Allahul liman hamidah, bingung mereka. Ya. Nah, ini harap dipertimbangkan. Marilah kita lihat maslahat jamaah. Maslahat jamaah lebih didahulukan daripada sunnah-sunnah sholat. Maslahat secara keumuman harus didahulukan daripada maslahat person pribadi. Ya, nah ini harap diperhatikan, terutama ketika antum nanti suatu saat menjadi imam. Allahu a'lam. Kalau sebagian ada yang pakai cara membedakannya takbirnya dipanjangkan. Ya, jadi kalau pas turun untuk sujud tilawah, Allahu Akbar panjang. Ya, tapi kalau rukuk kan cuman Allahu Akbar. Nah, ini ya kayak tanda lah ya untuk membedakan antara keduanya. Nah, baik. Kemudian selanjutnya keutamaan sujud tilawah ya bisa dibaca nanti. Selanjutnya berkaitan dengan sifat dan tata cara sujud tilawah ya. Di sini disebutkan sujud tilawah cukup 1 kali ya. Nah, dan ketika sujud boleh membaca zikir-zikir sama yang kita baca saat sujud sholat, misalnya subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, atau sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwatih. Ini diperbolehkan semua. Nah, kemudian selanjutnya tempat-tempat sujud tilawah dalam Al-Qur'an ya, di sana ada khilaf di kalangan ulama berapa sih jumlah ayat sajadah. Tapi di sini penyusun buku ini menukilkan bahwasanya di sana ada 15 tempat ya. Bisa dibaca sendiri dalam surat Al-A'raf, Ar-Ra'd, An-Nahl ya, surat Al-Isra, Maryam dan yang lain sebagainya ya. Yang paling sering kita sujud tilawah pas apa nih? Imamnya paling sering baca apa biasanya? Enggak pernah sujud tilawah. Bacanya surat-surat pendek terus imam ya. Kalau paling sering biasanya ini ya, kalau di masjid-masjid yang biasa sholat subuhnya agak panjang, surat As-Sajdah. As-Sajdah ketika hari subuh, subuh hari Jumat. Nah, kemudian setelahnya kita selesai dari sujud tilawah, kita masuk ke sujud syukur. Ya, kita masuk ke sujud syukur. Dari namanya dapat kita simpulkan pula maksud dari sujud syukur. Ya, yaitu adalah sujud yang dilakukan karena adanya nikmat, ya, karena adanya nikmat dari Allah. Di sini disebutkan, coba kita baca bukunya. Dianjurkan bagi siapa yang mendapatkan nikmat atau dijauhkan dari musibah atau mendapat kabar gembira agar bersujud sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebab sujud syukur apa? Yang pertama karena kita mendapatkan nikmat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita dijauhi dari musibah. Ya, contoh mendapat nikmat apa? Tiba-tiba kita, masya Allah, diterima. Ya, entah diterima belajar, mungkin mendapatkan beasiswa di suatu perguruan tinggi, atau kita diterima kerja di instansi yang memang kita inginkan. Ya, ini contoh mendapatkan nikmat. Atau ya seperti tadi. Ya, contoh dijauhkan dari musibah. Ya, misalnya apa? Kita lagi naik kendaraan, ya. Kemudian nauzubillah min dzalik, ternyata depan kita mengalami kecelakaan yang sangat parah sekali. Ya, kalau bukan karena kita tadi mungkin agak di belakangnya mungkin kita udah kena misalnya. Nah, ini adalah salah satu contoh dijauhkan dari musibah. Atau kita disembuhkan dari penyakit yang parah.
alhamdulillah. Nah, ini contoh dijauhkan dari musibah. Atau mendapatkan kabar gembira. Ya, misalnya kita nungguin istri kita lahiran, tiba-tiba dikabari, Pak, alhamdulillah bayinya sudah lahir. Nah, ini bisa kita sujud syukur. Di sini ada poin penting para jemaah dirahmati Allah. Yang dimaksud dengan nikmat di sini adalah nikmat yang benar-benar tidak umum. Ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, pernah lihat nggak ada orang yang setiap hari, setiap habis sholat mesti dia sujud. Ya, habis sholat wajib, ya, habis zikir, sujud dulu. Ya. Pas ditanya, kenapa sujud? Sujud syukur. Ya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ya. Nikmat Allah tidak terhitung. Iya betul. Ya, nikmat Allah nggak terhitung. Kita harus sujud syukur terus memang. Tapi dalam hal ibadah kita harus mencontoh bagaimana salafus saleh melakukannya. Ya, dalam hal ini tidak pernah diriwayatkan mereka sujud syukur setiap hari. Tidak pernah mereka diriwayatkan setiap habis sholat mesti sujud, tidak ada. Ya, kata para ulama, yang dimaksud nikmat di sini adalah nikmat, kalau bahasa orang-orang anti mainstream. Ya, jadi nikmat yang bukan, yang tidak umum kayak tadi, diterima di instansi itu kan tidak umum ya. Tadi nikmat yang sangat menggembirakan banget gitu loh. Ya, lahiran anak kan nggak setiap hari. Ya, nah, jadi inilah yang dimaksud dengan nikmat ya, yang perlu kita dianjurkan untuk sujud syukur adalah nikmat yang tidak umum ya, nikmat yang tidak biasa, bukan yang setiap hari kita lakukan. Ya benar, nikmat Allah tidak terhitung ya, tapi bukan berarti terus kemudian kita setiap sholat mesti sujud syukur ya. Ini butuh dalil. Wallahu a'lam. Baik. Alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan tentang macam-macam sujud. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang sangat penting, yaitu bab ke-7 tentang sholat berjamaah. Ya, ini meskipun identik dengan laki-laki, namun perlu diketahui juga untuk wanita. Ya, jadi jangan kemudian wah ini udah identik dengan laki-laki, wes tidak usah perhatikan aja. Tidak. Ya, ini penting bagi perempuan juga. Kenapa? Karena yang pertama, sebagaimana sholat jamaah disyariatkan bagi laki-laki, ya, bahkan nanti insya Allah kita jelaskan pendapat yang lebih hati-hati adalah hukumnya wajib bagi laki-laki. Begitu pula sholat jamaah menurut pendapat yang rajih, wallahu alam, juga disyariatkan bagi wanita di rumah maksudnya. Ya, meskipun nggak wajib, ya, tapi tetap minimal disunnahkan, ya, minimal disunnahkan bagi perempuan. Ini yang pertama. Ya, jadi untuk para wanita, untuk para akhwat dan sebagainya, ketika antunna sholat di rumah, ya, coba lihat kira-kira ada nggak anggota keluarga yang bisa diajak berjamaah. Ya, oh ada ibu, ya, oh ada adik, oh ada anak misalnya. Ya, nah ini diajak berjamaah, pahalanya lebih besar dibandingkan antunna sholat sendirian. Memang tidak wajib seperti laki-laki, memang. Ya, tapi ketika antunna, ketika para wanita melakukan sholat jamaah di rumah, insya Allah pahalanya lebih afdol daripada sholat sendirian. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, agar ketika antunna, para wanita sekalian menjadi ibu, kemudian punya putra, kemudian punya suami, ya, punya saudara, punya ayah dan sebagainya, bisa mengingatkan mereka akan pentingnya sholat berjamaah. Ya, jadi ini minimal 2 alasan kenapa kok pembahasan sholat jamaah ini juga penting bagi wanita. Nah, baik. Sebelumnya, ya, di sini ada poin penting para jemaah dirahmati Allah. Bagi laki-laki, kita sebagai laki-laki punya 3 kewajiban. Ya, ini penting, poin penting ya. Kita sebagai laki-laki, nggak keluar pas ujian ya, tapi penting ya. Kita sebagai laki-laki punya 3 kewajiban berkaitan dengan sholat jamaah. Yang pertama, sholat itu sendiri wajib kita lakukan. Ya, nanti sholat duhur itu wajib kita lakukan. Ya, ini kewajiban pertama sebagai laki-laki yang harus kita lakukan. Perempuan juga wajib. Kewajiban yang kedua bagi laki-laki adalah melakukannya secara berjamaah. Kewajiban nomor 2. Ya, bagi laki-laki, bagi perempuan boleh atau minimal sunnah lah. Kewajiban nomor 3 bagi laki-laki adalah melakukannya di masjid. Ya,
Jadi harus dibedakan. Ini penting. Soalnya tidak jarang ya ada pertanyaan, Ustadz, apa hukumnya sholat berjamaah di kantor? Ustadz, apa hukum sholat berjamaah di musola? Musola masjid bukan? Bukan ya, masjid itu harus wakaf ya, harus tanah wakaf. Musola itu ya tempat buat sholat tok kan seperti itu. Ya. Nah ini harus dibedakan, harus kita bedakan. Jadi laki-laki punya 3 kewajiban. Sholat itu sendiri, melakukannya secara berjamaah, ya terlepas di masjid ataupun di kantor dan sebagainya. Yang terakhir adalah melakukannya di masjid. Ya, maka barang siapa yang melakukan 3 hal ini, dia pahalanya berlipat-lipat. Dia sudah melakukan sholat, dilakukan secara berjamaah, plus dilakukannya di masjid. Maka pahalanya jauh lebih banyak dibandingkan misalnya yang cuma melakukan 2 doang. Ya, dia sholat melakukan berjamaah juga, tapi misalnya di kantor. Ya, boleh sholatnya sah. Ya, tapi ada satu kewajiban yang dia tinggalkan, yaitu melakukannya di masjid. Ya, ini penting karena banyak para kaum muslimin yang tidak bedakan antara 3 hal ini. Mereka menggabungkan antara jamaah dengan masjid ini dijadikan satu. Ya, jadi mereka kadang menganggap namanya jamaah itu ya wajib di masjid. Ya, jadi kadang ada pertanyaan, Ustadz, saya kerja di sebuah instansi yang kebetulan kalau pas istirahat saya harus sholat jamaah di masjid ini telat, waktu istirahatnya habis. Apakah saya harus resign dari pekerjaan ini? Nah, ini karena nggak dibedakan tadi, ya, antara melakukannya di masjid dengan melakukannya secara berjamaah itu sendiri. Ya, tapi ketika kita bedakan, maka mereka punya hukum sendiri-sendiri, punya hukum masing-masing. Nah, nanti insya Allah kita jelaskan secara detail. Di sini disebutkan keutamaan sholat berjamaah, ya banyak banget keutamaannya. Di antaranya di sini disebutkan adalah salah satu syiar Islam. Ya, para jamaah dirahmati Allah, agama kita, agama Islam punya ibadah-ibadah yang di situ ada syiarnya. Ya, maka kita sebagai kaum muslimin harusnya menampakkan syiar tersebut. Ya, apa contoh syiar itu maksudnya ibadah yang ditampakkan. Ya, apa contohnya ibadah dalam Islam yang itu merupakan syiar Islam? Apa contohnya? Kira-kira? Haji, betul, bisa ya, kelihatan nampak gitu ya, nampak. Apalagi azan termasuk ya, azan, kemudian sholat berjamaah. Ya, makanya para ulama mengatakan ibadah wajib itu afdolnya ditampakkan. Ibadah yang hukumnya wajib itu afdolnya ditampakkan. Ya, sholat berjamaah, kemudian zakat, ya, dan yang lain sebagainya. Ini afdolnya ditampakkan, bukan untuk riak, bukan. Ya, yang pertama untuk menampakkan syiar Islam itu sendiri. Oh ini loh agama Islam, masya Allah, terlihat. Ya. Yang kedua adalah sebagai kuduah bagi yang lain. Ya, Pak Fulan, masya Allah, Mas Fulan, masya Allah, ke masjid. Aku yang lebih kuat dari dia, aku yang setiap hari olahraga kok nggak ke masjid ya. Nah, jadi kuduah kita. Ya, Pak Fulan sudah sepuh ke masjid. Ya, aku yang masih muda kok masuk nggak ke masjid. Nah, jadi kuduah. Ya, jadi untuk ibadah wajib afdolnya ditampakkan. Beda sama ibadah sunnah. Ya, sholat sunnah afdolnya di mana? Di rumah. Ya. Nah, jadi ya ini yang pertama yaitu untuk menampakkan syiar Islam. Kemudian di sini juga disebutkan di antara manfaatnya adalah untuk menjalin hubungan antara kaum muslimin. Ya, ketika kita ke masjid, ketemu sama teman kita, ketemu sama saudara kita, ya, ketika mereka ada yang nggak kelihatan akan dicari. Ya, mana Pak Fulan? Udah beberapa hari ini kok nggak kelihatan. Ayo coba kita cek di rumahnya, mungkin butuh bantuan. Ya, sehingga kabar ada orang meninggal tidak ketahuan sampai berbulan-bulan tidak ada insya Allah. Ya, karena tadi terjalin, ikatan mereka terjalin, setiap hari ketemu, setiap hari tanya kabar, ya, oh ini butuh bantuan, didatengin dan sebagainya. Ya, nah ini diantara manfaat sholat berjamaah. Kemudian juga diantara manfaat yang lain adalah melatih kedisiplinan. Ya, orang yang biasa datang sholat jamaah, insya Allah termasuk orang yang disiplin. Karena dia tahu, oh azan berarti aku ke masjid. Ya, beda yang nggak sholat di masjid. Ya, oh waktunya masih sejam lagi kok nantilah. Ya. Ini akan berpengaruh ke aktivitas yang lain, termasuk dalam hal pekerjaan, termasuk dalam hal rumah tangga. Dia akan menjadi orang yang suka molorin waktu. Ya, oh masih segini ya. Oh masih awal bulan kok nantilah ngerjainnya di akhir. Oh skripsinya masih lama kok ya nantilah di apa?
SKS langsung sebulan selesai misalnya. Ya, ini kan tidak disiplin ya. Nah, ini salah satu manfaatnya sholat berjamaah di masjid. Allahu a'lam. Kemudian kita baca di sini salah satu hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sholatul jamaati afdalu min sholatil fadzi bisab'in wa ishrina darajah." Bahwasanya sholat berjamaah lebih afdol daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Ya, ini mencakup laki-laki dan perempuan. Makanya tadi saya katakan perempuan juga kalau di rumah usahakan ada yang diajak jamaah. Ya, mungkin di kos-kosan, ya, mungkin bisa jamaah sama teman-temannya. Nah, ini lebih bagus daripada sholat sendirian. Ya, baik. Jadi jauh sekali para jamaah. Ya, jadi peringkatnya jauh banget. Sholat sendiri cuma 1, sholat berjamaah 27. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak tahu ya. Nanti di akhirat itu kita masuk surga karena amalan apa nggak ada yang tahu. Ya. Orang masuk surga di akhirat itu karena timbangan amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya. Kalau ada pernyataan orang masuk surga itu karena timbangan amal baiknya lebih berat daripada amalan buruknya, pertanyaannya adalah orang itu pernah melakukan keburukan tidak? Pernah. Hanya saja apa? Kebaikannya lebih banyak, lebih berat. Ya. Berarti ini adalah salah satu cara bagaimana kita bisa masuk surga meskipun kita ya pernah melakukan keburukan atau kadang melakukan keburukan. Yaitu dengan memperbanyak amal soleh. Salah satunya sholat jamaah. Begitu pula orang masuk neraka, salah satu sebabnya karena amalan buruknya lebih berat daripada amalan baiknya. Berarti orang itu pernah melakukan kebaikan tidak? Pernah ya kan? Hanya saja buruknya apa? Lebih berat, masuk neraka. Ya, orang yang masuk neraka itu bukan yang nggak pernah melakukan kebaikan sama sekali, bukan. Ya, tapi kebetulan amalan buruknya kok bisa lebih berat gitu loh. Ya, maka marilah bagi kita yang tidak memiliki uzur, ya, bagi kita yang alhamdulillah masih diberi kekuatan, ya, laki-laki terutama, ya, marilah kita langkahkan langkah kita, kaki kita menuju masjid-masjid Allah. Dan di sini ada poin penting para jemaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu makana muqiman sahihan." Ini enggak apa-apa ya, agak tak luaskan karena motivasi sholat jamaah ini penting ya, enggak apa-apa. Kalau yang lain-lain kan bisa dibaca, materi bisa dibaca sendiri, tapi ini motivasi biar kita semangat. Nabi SAW bersabda, apabila seorang hamba sakit atau sedang safar, maka akan ditulis baginya pahala seperti saat dia mukim ataupun saat dia sehat. Berarti kesimpulannya, mumpung kita masih muda, mumpung kita masih sehat, mumpung kita lagi nggak safar, manfaatkan untuk ke masjid sholat jamaah. Salah satu manfaatnya apa? Biar suatu saat pas kita sakit, la qadarullah, kita pasti semua akan sepuh. Ya, nggak tahu ya akan sepuh atau tidak. Kalau ada yang meninggal duluan ya sudah qadarullah. Tapi ada kemungkinan kita akan tua. Ada kemungkinan di saat-saat mungkin kita nggak bisa ke masjid karena sakit dan sebagainya. Tapi karena kita ketika dahulu sehat, rajin ke masjid, maka saat kita sakit, saat kita sudah sepuh, saat kita tidak bisa ke masjid, Allah akan tuliskan pahala seolah-olah kita sholat ke masjid. Ya, nah ini salah satu manfaat sholat berjamaah mumpung kita tidak ada udzur syar'i. Ya, wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya kita baca satu hadis lagi. Ini juga hadisnya bagus banget, masya Allah. Ini motivasi ya, terutama buat laki-laki ini ya. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Sholatur rajuli fil jama'ati", ada ya di buku. Sholatnya seorang laki-laki secara berjamaah, tudha'afu ala sholatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa ishrina dhifan.
sholatnya seseorang secara berjamaah, ini maksudnya di masjid, berjamaah di masjid, ya, itu lebih afdol daripada sholatnya di rumahnya atau di pasarnya sebanyak 25 kali lipat. Ya. Wadzalika annahu idza tawaddoa. Gimana biar bisa dapat keistimewaan ini? Yang pertama dia wudhu dari rumah. Usahakan wudhu dari rumah. Ya, kecuali memang ada uzur, tidak apa-apa. Wudhu di masjid juga tidak apa-apa. Fa ahsanal wudhu, dia memperbagus wudhu. Gimana cara memperbagus wudhu? Pertanyaannya. Cara memperbagus wudhu gimana? Dengan memperbanyak air atau gimana? Ya, ya, dengan semakin sesuai dengan sunnah. Itu maksudnya memperbagus. Ya. Jadi bukan kemudian yang wudhunya cuma pakai air dikit, tidak lebih afdol daripada yang pakai rujukan keran misalnya. Enggak. Ya. Tapi semakin sesuai sunnah, maka semakin baik wudhu seseorang. Itulah yang dimaksud fa'ahsanal wudhu. Tsumma kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar ke masjid, la yukhrijuhu ilas shalah, satu-satunya niat ke masjid hanyalah untuk sholat. Ini ya, yang akan dapat pahala yang akan disebutkan setelahnya. Syaratnya ini, yang pertama wudhu dari rumah, yang kedua ke masjidnya niat untuk sholat, bukan cuma untuk ketemu teman, bukan cuma untuk apa, mungkin COD, ketemuan di halaman masjid, sekalian sholat gitu ya. Wah, ini nggak dapat pahala setelahnya ya. Jadi benar-benar niatnya utamanya sholat. Apa pahalanya? Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Tidaklah dia melangkahkan satu langkahnya kecuali Allah akan angkat satu derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan satu langkahnya lagi Allah hapus kesalahan. Ya. Wah, ini pahalanya khusus buat yang tadi, wudhu dari rumah, kemudian ke masjidnya semata-mata untuk sholat. Ya, kecuali kalau tiba-tiba batal, tidak apa-apa, wudhu di masjid tidak apa-apa. Insya Allah tetap dapat pahalanya. Fa'idha sholat, ketika dia sudah sholat, sudah selesai sholat nih, misalnya nanti kita terutama untuk maghrib ya, paling gampang ini dipraktekkan maghrib. Ya. Ketika kita sudah selesai sholat, misal kita nanti sholat ke masjid maghrib, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi, maka malaikat akan bersolawat bagi orang yang sholat berjamaah di masjid tadi. Ya, bersolawat itu artinya mendoakan para jamaah. Dan kita tahu doanya malaikat termasuk doa yang mustajab. Ya, siapa yang nggak pengen didoakan malaikat? Ya, syaratnya apa? Madama fi musallahu. Syaratnya selama orang yang sholat itu berada di tempat sholatnya, tidak keluar dari masjid. Ya, jadi misalnya kita di masjid dari maghrib sampai isya, wah itu dari maghrib sampai isya disolawati terus sama malaikat. Ya, apa kata malaikat? Allahumma sholli alaihi, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, bersolawatlah kepadanya. Kalau malaikat minta bersolawat kepada Allah untuk hambanya, itu artinya Allah memuji. Ya, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dosa dia. Kita duduk untuk nunggu sholat. Ya, Ustadz, gimana yang perempuan? Yang perempuan kan nggak ke masjid. Yang perempuan kan afdolnya sholat di rumah. Gimana dong Ustadz? Bisa nggak dapat pahala ini? Bisa insya Allah. Syaratnya tadi. Habis sholat, duduk di tempat sholat Anda. Misalnya sholat di kamar, ya udah duduk di kamar. Ya, misalnya wudhunya batal, nggak apa-apa. Wudhu balik lagi. Ya, nah insya Allah yang seperti ini bagi wanita yang sholat di rumah akan tetap mendapatkan sholawatnya para malaikat. Ya, karena memang wanita afdolnya sholat di rumah. Ya, jadi hadis ini bisa kita praktekkan ya bagi laki-laki dengan berangkat ke masjid, sholat di masjid, dan bagi wanita dengan sholat di rumah dan menunggu setelah sholat ya untuk menunggu sholat yang berikutnya. Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui beberapa hal keutamaan sholat berjamaah, kita masuk ke dalam hukum sholat berjamaah. Ya. Dalam hal ini memang ya, ini karena pesertanya rata-rata memang pemuda, mahasiswa dan sebagainya, kita sampaikan memang dalam hal ini tidak kita pungkiri ada beberapa pendapat ya di kalangan ulama berkaitan dengan sholat berjamaah. Ya, kalau pesertanya anak-anak nggak usah disampaikan ya, suruh aja mereka ke masjid gitu ya. Tapi karena pesertanya sudah dewasa ya kita sampaikan. Sebagian ulama berpendapat hukum sholat berjamaah adalah sunnah, ya sunnah muakkadah di antara madhab Malikiyah.
Sebagian ulama lain berpendapat sholat jamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, mazhab Syafi'iyah. Jadi kalau sudah ada yang sholat di masjid, yang lain nggak wajib. Ya. Dan dalam mazhab lain yaitu Hanafiyah dan Hanabilah, mereka berpendapat sholat berjamaah hukumnya adalah fardu ain. Ya. Dan pendapat yang terakhir ini adalah pendapat yang sangat hati-hati. Ya. Kalau kita dengar nanti insya Allah kita baca hadisnya ya, bagaimana Rasulullah SAW sangat ingin membakar ya, rumah orang yang tidak melakukan sholat berjamaah. Ya. Maka mengambil pendapat yang mengatakan sholat berjamaah adalah wajib adalah merupakan bentuk pendapat yang sangat hati-hati. Ya. Baik. Salah satu dalil paling kuat, nah ini, jadi kalau kita lihat dalil tentang wajibnya sholat jamaah itu banyak. Ya, di antaranya nanti kita baca hadis tentang keinginan Rasul SAW membakar sholat orang yang tidak berjamaah. Ya, tapi untuk memahami hadis tadi, nggak boleh kita bilang hukuman orang yang nggak sholat ke masjid rumahnya harus dibakar, nggak boleh. Ya, ini hanya sekedar hamun, keinginan doang. Ya, tapi sama beliau nggak dipraktekkan, hanya keinginan gitu loh. Jadi saking kesel gitu loh, kok nggak ke masjid gitu loh. Tapi sama beliau nggak dilakukan. Nggak boleh kita bilang hukuman orang yang nggak sholat berjamaah boleh dibakar rumahnya, nggak boleh. Ya, itu hanya sekedar keinginan. Itu mirip kalau teman-teman pernah dengar ya, ada hadis bunyinya laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah SAW, akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap mau sholat. Ya, tapi beliau tahu kalau diwajibkan akan berat. Ya, makanya siwak hukumnya sunnah. Ya, jadi dalam memahami hadis seperti tadi, cukup kita pahami, ternyata ngeri, ya, ternyata kekesalan beliau terhadap orang yang nggak sholat ke masjid itu besar gitu loh, ya, bukan kemudian boleh dibakar rumahnya, bukan ya. Nah, kemudian juga di antara dalil yang lain, mungkin sebagian pernah mendengar ada salah seorang yang buta, ya, yang mana dia tidak punya orang yang nuntun ke masjid, ya, minta izin kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku buta, ya, tidak punya orang yang bisa bantu aku ke masjid, ya, boleh nggak aku sholat di rumah ya Rasulullah? Ya, secara kasat mata boleh dong, ya, orang buta tidak ada yang ini kok. Tapi kata Nabi SAW apa? Hal tasma'un nida'i bis shalah. Mohon maaf Pak, Anda dengar azan nggak? Ya. Kata orang tersebut, bala, ya aku mendengar ya Rasulullah. Kata beliau, fa'ajib, kalau gitu datangilah. Bagi kita yang alhamdulillah penglihatannya masih normal, alhamdulillah bisa ke masjid dengan aman dan nyaman, ya, harusnya lebih wajib lagi dong. Ya, orang seperti itu saja wajib, apalagi kita. Ya, nah, ini adalah di antara dalil-dalil yang menunjukkan akan wajibnya. Dan dalil yang paling kuat yang menunjukkan akan wajibnya adalah pensyariatan sholatul khauf. Pensyariatan sholat ketika perang, ya, pas perang saja diperintahkan melakukan sholat jamaah, ya. Nanti pas ada waktu bisa dibaca sendiri di buku ini bagaimana tata cara sholat khauf, ya. Jadi ada yang berjaga di depan, nanti gantian sholat sama imam. Intinya ketika perang saja tetap disyariatkan apa? Berjamaah, diwajibkan berjamaah. Lalu bagaimana dengan kita yang alhamdulillah dalam keadaan aman, ya? Maka jagalah keamanan ini. Ya, salah satu cara agar Allah tetap memberikan keamanan di negeri ini, jagalah sholat berjamaah. Ya, nah, ini adalah salah satu dalil yang paling kuat yang menunjukkan akan wajibnya sholat berjamaah. Pas perang aja disuruh sholat jamaah, lalu bagaimana ketika aman? Wallahu a'lam. Baik. Kemudian selanjutnya kita langsung masuk ke apa namanya? Bagian kedua, ini ada sedikit poin penting ya. Bila seorang laki-laki masuk masjid, sedangkan dia sudah sholat, apakah wajib baginya untuk mengulang sholat tersebut bersama berjamaah? Tidak wajib, ya. Hukumnya tidak wajib, hanya sunnah. Ya. Jadi misal kita sudah sholat di kantor, kemudian ada urusan apa, kita ketemu ke masjid, mau ketemu teman kita, kebetulan sholat berjamaah masih dilaksanakan.
ya, maka memang aslinya nggak wajib kita untuk sholat lagi, tapi afdolnya ya, sunnahnya kita tetap ikut jamaah tersebut dan sholat kita terhitung sunnah ya. Nah, kemudian bagian ketiga, jumlah minimal sholat berjamaah adalah 2 ya. Yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Kemudian yang keempat, nah ini penting ya. Dengan apa sholat berjamaah didapatkan? Nah ini penting ya. Di sini disebutkan sholat berjamaah didapatkan dengan mendapatkan 1 rakaat dari sholatnya. Ya. Jadi misalnya kita nanti sholat zuhur, ya, kebetulan mungkin ada uzur, misalnya ya ada salah seorang makmum punya uzur, mungkin dia ya buang hajat atau ada urusan dan sebagainya. Pas datang ke masjid, ya, sholat jamaah sudah didirikan, selama dia masih bisa mendapatkan 1 rakaat ya bersama imam, maka dia dianggap telah mendapatkan sholat jamaah. Ya. Dan sebagian ulama lain mengatakan selama dia mendapatkan imam belum salam. Nah, ini insya Allah pendapat yang lebih sahih ya. Tapi tidak apa-apa, kita sebutkan dalam buku ini. Kalau di buku ini apa? Mendapatkan rukuk dari imam. Ya, jadi minimal dapat 1 rakaat, nah, terhitung dapat berjamaah. Tapi wallahu alam ya, pendapat yang insya Allah lebih tepat yaitu selama si imam belum salam. Ya, jadi hatta kita datang imamnya lagi tasyahud akhir, kita langsung ikut masuk ke dalam sholat itu, insya Allah kita dapat dapat pahala berjamaah. Ya, nah seperti itu. Tapi harus dibedakan antara orang yang punya uzur dengan tidak punya uzur. Ya, kayak misal nih, kita tahu nih sudah adzan, tapi masih santai-santai ngobrol, main HP, ya. Pas qomat baru wudhu, ya. Sampai sini imamnya sudah tasyahud akhir, ya. Menurut sebagian ulama di antaranya seperti Syekh bin Baz rahimahullah, orang seperti ini tidak dapat pahala jamaah meskipun dapat tasyahud akhirnya imam, ya. Kenapa? Karena dia telat tanpa uzur. Telatnya karena sengaja, telatnya karena molor-molorin waktu, ya. Nah, jadi jangan sampai kemudian tadi udah habis belajar sama ustadz, yang penting dapat tasyahud akhir, ya wes, yang penting aku dapat pahala jamaah masih mending daripada sholat di rumah. Ya enggak gitu juga, ya. Kalau telatnya itu karena udzur, maka insya Allah selama imam belum salam, insya Allah tetap dapat pahala jamaah, ya. Tapi kalau tanpa uzur, ini dikhawatirkan ya, menurut sebagian ulama tidak dapat pahala jamaah. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian yang kelima, siapakah yang dibolehkan untuk meninggalkan sholat berjamaah? Ya, jadi uzur-uzur apa saja yang boleh yang menyebabkan seseorang untuk meninggalkan jamaah? Yang pertama adalah orang sakit. Nah, sakit apa ini Ustadz? Sakit hati atau sakit gigi atau sakit pusing ini yang nggak boleh ke masjid? Apa patokannya sakit yang memperbolehkan orang tidak ke masjid kira-kira? Kalau cuman kebeler, sakit kegores, boleh nggak dia sholat di rumah? Dikasih Hansaplas terus, waduh sakit nih, sholat di rumah boleh nggak dia? Berarti patokannya harus ada patokan yang jelas nih, biar kita bisa bedain, sakit ini boleh nggak ke masjid, sakit ini tetap wajib ke masjid. Apa kira-kira patokannya nih? Penting patokan seperti ini penting. Apa kira-kira? Patokannya adalah kalau dia ke masjid, dikhawatirkan sakitnya bertambah parah atau sembuhnya semakin lama. Ini patokannya. Ya. Jadi penyakit-penyakit ya, atau sakit yang kalau dipaksakan ke masjid entah makin parah, ya, waduh aku kalau ke masjid khawatirnya lukanya makin parah, ya. Atau masih masa penyembuhan, ya. Mungkin nauzubillah min dzalik kakinya habis patah, kalau dipaksakan ke masjid khawatirnya sembuhnya makin lama, ya. Sama dokter sudah dinasihati sholat di rumah duduk, gitu. Ya, maka untuk sakit-sakit seperti ini diperbolehkan bagi kita untuk sholat di rumah. Ya. Nah,
Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah orang yang menahan hajat. Ya, ini juga diperbolehkan. Ya, hukumnya makruh kalau ada orang yang dengan sengaja sholat sambil menahan hadas, ya, menahan hajat. Nah, maka hendaknya ditunaikan dulu hajatnya, baru kemudian sholat. Ya. Kenapa kok hukumnya makruh sholat sambil menahan hajat? Alasannya apa kira-kira? Ya, menghilangkan kekhusyuan, ya kan? Menghilangkan kekhusyuan. Atau ketika lapar sementara makanan sudah terhidang. Ya. Jadi syaratnya dua. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, ada di buku, la sholata bihadrati to'am. Tidak ada sholat ketika makanan telah dihidangkan. Ya, jadi kalau kita mau sholat jamaah, terus ada makanan, maka kita hendaknya makan dulu sebelum sholat. Tapi syaratnya dua. Wah, jangan senang dulu ya. Waduh, katanya Ustadz tadi kalau ada makanan mau sholat, boleh makan dulu daripada sholat. Syaratnya dua. Ya, apa syarat pertama kira-kira? Ya, benar-benar lapar. Jadi benar-benar kita mungkin habis safar, kemudian atau belum makan seharian, ya. Terus tiba-tiba ada orang ngasih nasi kotak misalnya. Nah, jadi benar-benar lapar banget nih. Ini syarat yang pertama, benar-benar kita membutuhkan. Syarat yang kedua apa? Makanannya sudah terhidang, sudah matang, tinggal disantap. Ya, maka tidak boleh misalnya makanannya baru dipesankan, ya, makanannya baru dimasak. Kata Nabi SAW dalam hadis tidak boleh sholat ketika makanan dihidangkan. Masih dimasak kok, ya, ibunya masih beli ke pasar kok, ya sholat dulu kan gitu, ya. Jadi dua syarat ini harus diperhatikan. Yang pertama kita benar-benar lapar, yang kedua adalah makannya sudah siap untuk disantap. Tak tambahi syarat satu lagi, apa kira-kira? Jangan dibiasakan, jangan dijadikan kebiasaan. Ya, makan malamnya mesti pas adzan isya terus. Ya, kata Ustadz tidak ada sholat isya sebelum makan. Ya gimana? Namanya uzur itu jarang terjadi. Ya, kalau setiap hari terjadi, namanya apa? Adat, kebiasaan, ya, bukan uzur lagi. Nah, wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya di sini disebutkan yaitu orang yang mempunyai sesuatu yang hilang yang mana dia mengharapkan untuk menemukan, ya. Misalnya apa? Ada orang kebetulan lagi jalan, ada orang lagi nyari motornya yang hilang, nauzubillah min dzalik. Lagi jalan, tiba-tiba dia nggak sengaja lihat, ini kan motorku tuh di depanku nih, ya. Terus kebetulan di samping masjid sudah adzan dan iqomat, ya. Waduh, mana nih yang harus tak dahulukan? Apakah aku ngejar motorku yang hilang atau sholat dulu? Ya, sholat kan wajib. Ya, sholat harus didahulukan. Nah, maka kita katakan boleh bagi Anda untuk mengejar sesuatu yang dikhawatirkan hilang tadi. Ya, nah sholatnya bisa nanti karena ini uzur. Ya. Atau takut hilangnya harta atau makanan pokoknya. Contohnya apa? Kita lagi safar, ya, bawa barang banyak sendirian, nggak ada tempat penitipan barang, khawatirnya kalau kita masuk masjid ada barang kita yang dicuri. Ya, mungkin tempatnya kurang kondusif, tempat ramai pasar, kita sholat khawatir kurang kondusif. Maka boleh bagi kita untuk menunda, ya, sholat jamaah kita. Pas kita sudah sampai tempat yang kondusif, kita bisa sholat. Ya, ini salah satu alasan yang boleh nggak sholat berjamaah. Nah, atau takut keluarga, ya. Kita bawa istri, kita bawa anak-anak. Ini kalau aku masuk masjid sholat, aku agak khawatir sama keluargaku karena kebetulan tempatnya agak kurang aman. Ini boleh ya kita untuk tidak sholat berjamaah. Kemudian yang keempat adalah terjadinya gangguan, contohnya kayak ada hujan, ada lumpur, ada salju, hujan salju, ya, dan yang lain sebagainya. Dan di sini ada poin penting para jamaah. Apa patokan? Kalau di Indo kan paling hujan ya, lumpur, salju ini kan jarang ya, nggak ada, jarang. Ya. Pertanyaannya adalah apa patokan hujan yang membolehkan kita kemudian tidak sholat berjamaah di masjid? Apa patokannya kira-kira? Hujan yang bagaimana? Jelas itu banjirnya, bukan hujannya berarti.
Apa? Patokan turunnya airnya itu yang bagaimana yang membolehkan kita sholat di rumah? Kira-kira membasahi seluruh tubuh. Kalau pakai baju lah enggak basah tubuh kita. Patokannya disebutkan oleh sebagian ulama, yaitu kalau kita letakkan baju kita mengenai hujan, dikira-kira ya, nggak harus dicoba ya. Kalau kita letakkan baju kita di bawah air hujan, ini airnya tembus, saking derasnya. Ya. Jadi airnya tembus ke bawah, atau kalau kita peras, itu airnya netes. Ya, ini adalah sifat hujan yang deras, ya. Berarti kan bukan yang rintik-rintik doang, ya. Jadi menunjukkan kalau hujannya deras, dan termasuk udzur membolehkan kita untuk meninggalkan sholat berjamaah. Namun dalam hal ini perlu diperhatikan, kalau ternyata kita punya payung, ya, kemudian kita punya mungkin mobil, ya, yang mana masjidnya nggak terlalu jauh, maka ini sudah bukan udzur lagi. Ya, kebetulan hujannya ya mungkin seperti itulah, ya, nggak terlalu deras. Beda kalau hujannya ada angin kencangnya, kita sudah pakai payung juga masih bisa kena baju kita, ya, ini udzur berarti. Tapi sekarang hujannya deras, kita masih bisa pakai payung dan kita masih bisa ke masjid tanpa basah, ya, maka ini bukan uzur lagi, ya. Jadi insya Allah setiap kita bisa memperkirakan masing-masing. Nah, ya, yang lain bisa dibaca sendiri. Termasuk dalam hal ini kita ambil satu lagi, nomor 6, takut tertinggal oleh rekan-rekan dalam perjalanan. Nah, ini juga termasuk udzur, ya. Khawatir keretanya keburu jalan, khawatir pesawatnya keburu take off, khawatir bisnya keburu jalan. Nah, ini boleh bagi kita untuk menunda sholat jamaah dan sholat di tempat yang kondusif. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas bagian yang ke-6. Subhanallah, ini sholat jamaah aja ngabisin waktu segini ya. Tapi tidak apa-apa, maksudnya penting-penting kan poinnya. Ya, yang lain bisa dibaca gitu. Karena kalau materi ini kan bisa dibaca sendiri ya. Tapi kalau kayak poin-poin penting tadi kan kadang dapetinnya agak susah. Nah, bagian ke-6, mengulang sholat berjamaah di satu masjid. Nah, ini kasusnya kayak misalnya kita mungkin ada uzur atau terlambat. Pas masuk masjid, qadarullah sholat jamaahnya sudah selesai. Ya, kita kebetulan sama teman kita nih ya. Nah, boleh nggak kita mengadakan jamaah yang kedua? Ya, jadi jamaah yang pertama yang sama imam rawatib sudah selesai nih. Kita datang sama teman kita, boleh nggak kita mendirikan jamaah yang kedua? Pendapat yang sahih di kalangan para ulama, memang ada khilaf ya dalam hal ini, tapi pendapat yang insya Allah lebih sahih di kalangan para ulama, diperbolehkan. Ya, diperbolehkan bagi kita untuk membuat jamaah yang kedua setelah jamaah yang pertama selesai. Ya. Tapi di sini ada poin penting para jemaah dirahmati Allah. Selama kita masih bisa ikut ke jamaah yang pertama, maka jangan sampai kita nunggu untuk melakukan jamaah yang kedua. Ya. Maksud saya gini, misal kita datang sama teman kita, mungkin lagi safar ya, rombongan gitu, lihat di masjid imamnya rakaat terakhir, ya, atau sudah sujud terakhir, sudah mau tasyahud akhir. Maka jangan sampai kita kemudian nunggu sholatnya selesai aja, terus kita sholat berjamaah kedua. Jangan seperti itu. Kita ikut dengan imam rawatib itu jauh lebih afdol meskipun telat. Dibandingkan kita ikut takbiratul ihram dari awal, tapi sama jamaah yang kedua. Ya. Kenapa? Karena seluruh hadis-hadis yang ada tentang keutamaan sholat berjamaah, ini ditujukan untuk jamaah sama imam rawatib. Ya. Nah, jadi jangan sampai kemudian kita udahlah nanti ikut jamaah yang kedua aja biar bisa dapat takbiratul ihram awalnya. Ya. Ikut dengan imam rawatib jauh lebih afdol meskipun Anda cuma dapat tasyahud akhir saja. Ya. Nah, ini poin penting, kadang oleh sebagian orang diremehkan ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya masuk ke bagian yang ke-7, tentang hukum sholat sunnah apabila iqamat telah dikumandangkan. Ya, nah ini kadang juga masih banyak yang kadang keliru ya. Ada kita dapati sebagian orang ketika sholat sunnah, begitu iqamat langsung dibatalin sholatnya, ya, tanpa melihat
sudah rakaat pertama atau rakaat kedua. Padahal Allah berfirman dalam surat apa? Surat Muhammad ya. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kalian batalkan amal-amal kalian. Ya. Jadi kalau kita sudah memulai sebuah amalan, sebelum dibatalkan, pikirkan dulu benar nggak kita batalinnya. Ya. Jangan ujuk-ujuk batalin. Ya. Ujuk-ujuk batalin, jangan. Dilihat dulu, harus atas dasar ilmu. Ya. Taib, gimana kasusnya kalau kita lagi sholat sunnah tiba-tiba iqamat berkumandang? Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah." Apabila iqamat sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Betul, hadisnya sahih. Tapi yang perlu diperhatikan, memang dalam hal ini ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Ya, di antara ulama ada yang berpendapat, contohnya dalam buku ini, ya, apa namanya? Di sini di paragraf yang ketiga, ya, di sini disebutkan selama makmum masih bisa kira-kira ya, kira-kira masih bisa ngejar takbiratul ihramnya imam, maka jangan dibatalkan. Ya, misal kita udah rakaat kedua, kira-kira nyandak nggak kita kalau meneruskan sholat dan dapat takbiratul ihram, kira-kira masih kekejar nggak kalau rakaat kedua? Masih atau tidak? Enggak ya, kayaknya ya. Kecuali kita mungkin sujud ya, sujud rakaat kedua ya. Sebenarnya bisa. Ya. Kita di pertemuan sebelumnya kan sudah belajar tentang wajib sholat. Kita sudah belajar tentang rukun-rukun sholat. Ketika ada kondisi seperti ini, fokus hanya melakukan yang wajib saja. Ya, berarti Al-Fatihah ya sudah Al-Fatihah aja, tidak usah baca surat. Sudah qomat ini soalnya, ya. Terus ruko itu yang wajib baca zikirnya berapa kali? 1. Ya udah tidak usah baca 3. Ya, sujud juga gitu, tasyahud yang wajib sampai mana? Tasyahud akhir. Nah, ini ilmunya belum sampai kepala. Belum, jangankan hati ya, kepala belum sampai. Tidak apa, khair. Minimal apa? Sholawat, ya kan? Ya, karena setelah itu apa namanya? Doa hukumnya sunnah ya. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad sampai akhir ya. Wa barik ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salam. Ya, kira-kira masih kekejar enggak takbiratul ihram? Oh, masih, lanjutkan. Jangan dibatalkan. Ya, beda kalau sejak awal baru Allahu Akbar, Al-Fatihah rakaat pertama qomat ya, ini enggak kekejar ya. Nah, ini menurut pendapat dalam buku ini. Tapi saya pribadi ya, wallahu alam, lebih ambil pendapat yang mengatakan selama kita masih kekejar rakaat pertama. Ya. Dan ini adalah pendapat yang dipilih diantaranya oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya. Jadi patokannya bukan takbiratul ihram, tapi rukuknya imam. Ya. Kalau itu hatta rakaat pertama bisa ngejar insya Allah. Ya. Kecuali imamnya sholatnya cepat ya. Wah, ini agak kejar ya. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya kita sudah selesai tentang sholat berjamaah. Kita masuk ke bab yang ke-8 yaitu tentang hukum-hukum imamah, menjadi imam dalam sholat. Ini sebenarnya apa ya? Mungkin kita bahas sedikit saja ya, karena ini lebih spesifik khusus imam sebenarnya. Intinya para jamaah dirahmati Allah, kita bahas secara ringkas. Yang paling berhak untuk menjadi imam disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu yang pertama adalah aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling banyak hafalannya. Aqra'uhum itu ada 2 pendapat. Yang pertama adalah yang paling banyak bacaannya. Yang kedua adalah yang paling bagus bacaannya. Tapi wallahu a'lam, pendapatnya insya Allah lebih tepat adalah yang paling banyak hafalannya. Karena ini merupakan pemuliaan bagi penghafal Quran. Ya, yang penting dia bacanya sudah sesuai makhraj, yang penting bacanya sudah tidak ada kesalahan, ya itu sudah bisa jadi imam. Ya, nah, jadi apalagi syukur-syukur dia apa? Sudah banyak hafalannya, bagus lagi. Nah, ini tentu lebih utama lagi. Nah, tapi sebelum itu yang harus diutamakan jelas sahib al-bait, sahib makan. Ya, orang yang tinggal di tempat itu jauh lebih berhak dibandingkan orang lain. Contohnya kalau di masjid ya berarti imam rawatib. Ya, enggak boleh kemudian ada ujuk-ujuk qomat terus jadi imam, enggak boleh.
Ya, nomor satu adalah orang yang memang sudah ditunjuk jadi imam di tempat tersebut, ya. Barulah kemudian kita praktekkan hadis ini. Jadi yang pertama adalah yang paling banyak hafalannya plus juga bagus bacaannya. Yang kedua, kalau ternyata mereka sama, ya, masya Allah, semuanya hafid, semuanya bacaannya bagus, maka yang paling mengetahui sunnah, apa yang dimaksud yang paling mengetahui sunnah? Yang paling berilmu, yang paling banyak ilmu agamanya, bukan cuman hafal hadis tok, ya, bukan cuman paham hadis saja, bukan, tapi yang paling banyak ilmu agamanya, paling paham. Kalau ternyata dari segi yang paling banyak ilmu agamanya sama, maka yang paling dahulu hijrah, ya. Zaman sekarang mungkin sudah susah, ya, untuk yang kriteria nomor 3 ini. Yang terakhir, kalau ternyata dari segi hijrah sama, adalah yang paling dulu masuk Islam. Maksudnya apa ini? Yang paling tua, kan gitu, ya. Anak kecil kan masuk Islamnya agak belakangan, maksudnya lahirnya gitu loh, ya. Nah, jadi inilah urutan-urutan yang berat jadi imam. Wallahu a'lam. Ya, yang lain bisa dibaca sendiri, ya. Tentang apa posisi makmum, insya Allah sudah tahu semua, ya. Gampang insya Allah. Untuk perempuan, ya, untuk perempuan kalau memang mau melakukan sholat berjamaah, maka makmumnya berdiri di tengah, ya, tanpa maju sedikit pun, ya. Jadi sejajar. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Nah, terakhir pembahasan berkaitan dengan imam. Dan juga kayaknya pembahasan terakhir nih Ustaz, ya. Setelahnya apa? Sholat orang yang memiliki uzur, tidak apa-apa, bisa dibaca sendiri. Terakhir, ya, jamaah penting, penting banget. Kondisi ini tak simpulkan secara ringkas, ya. Sebenarnya ada di sini, cuma tak simpulkan biar gampang. Kondisi makmum bersama imamnya ada 4 kondisi. Ya. Jadi keadaan makmum bersama dengan imamnya ada 4 keadaan. Yang pertama adalah al-musabaqah. Ada yang tahu arti musabaqah apa? Lomba. Makmumnya lomba sama imamnya. Maksudnya apa? Cepat-cepatan. Ya. Kebetulan memang dia jiwanya jiwa atletis, ya. Oh, enggak boleh ada yang mendahului aku hatta ketika sholat. Wal musta'an, ya. Maka kalau mendahului imam, ya, misalnya imamnya belum rukuk, dia udah rukuk, ya. Imamnya baru mau rukuk, dia udah iktidal. Nah, ini mendahului imam namanya. Maka ini hukumnya adalah makruh. Kalau satu rukun, ya. Sebagian ulama mengatakan kalau sampai 2 rukun bisa batal sholatnya. Tapi kalau takbiratul ihram, maka tidak boleh sama sekali dahului imam. Ya. Nah, ini penting para jemaah, makanya jangan buru-buru kalau sholat. Ya. Sholat itu bukan balapan. Ya. Tunggu sampai imamnya benar-benar takbiratul ihram. Ustadz, saya nggak tahu imamnya ngangkat tangannya kapan. Patokannya adalah takbirnya. Ya, jangan buru-buru para jamaah. Ya, begitu kita dengar Allahu Akbar, barulah takbir. Jangan buru-buru. Ya, nah ini keadaan yang pertama apa? Musabaqah, dahului imam. Ya. Dan hukumnya haram, ya, tidak boleh. Meskipun sholatnya sah, tapi hukumnya haram. Yang kedua adalah al-muwafaqah. Muwafaqah itu barengi imam. Ya, ini juga terlarang. Ini juga salah. Ya, jadi tak sebutkan yang salah. Jadi dari 4 hal itu 1 sampai 3 salah. Yang pertama tadi apa? Keadaan pertama apa? Musabaqah, mendahului. Yang kedua adalah muwafaqah, yaitu apa? Menyamai, juga salah. Ya, imamnya baru mau rukuk, Allah, makmumnya juga ikut rukuk, Allahu Akbar, salah juga. Ya, nah ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga adalah mutaakhir. Ya, mutaakhir itu terlalu telat. Nah, terlalu telat. Jadi imamnya sudah rukuk, dia masih berdiri. Alasannya baca surat. Belum baca surat. Imamnya iktidal, dia baru rukuk. Nah, ini namanya telat. Ya, jadi imamnya sami Allahu liman hamidah, dia baru Allahu Akbar rukuk. Nah, ini telat. Ini juga salah. Ya, namanya imam, kita harus ngikuti para jamaah. Ya, jangan kemudian telat. Yang terakhir, yang paling benar namanya adalah al-mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Mengikuti. Mengikuti itu berarti setelah imam langsung. Ya, tidak mendahului, tidak bersamai, tapi juga enggak telat banget. Tapi langsung.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini penting para jamaah. Ustadz, apa patokannya mengikuti imam? Penting ya. Bisa dicatat, nanti diamalkan. Patokannya adalah kita pindah ke rukun yang selanjutnya setelah imam selesai takbir. Itulah patokan mutabaah. Ya. Jadi sekali lagi sholat bukan lomba. Ya. Tunggu sampai imam mengucapkan Allahu Akbar, barulah kita Allahu Akbar. Pas rukuk juga gitu, Allahu Akbar, barulah kita rukuk. Ya, jangan imamnya masih Allah kita dah rukuk. Ya, iktidal juga gitu, sampai imamnya selesai, Sami Allahu liman hamidah, baru kita bangkit. Nah, ini tidak sedikit saya perhatikan ketika sholat, jamaah ini kadang buru-buru. Ya, imamnya masih Sami Allah sudah bangkit dia. Ya, mutabaah, ya, jangan buru-buru. Begitu pula ketika sujud, ya, ketika sujud ini ada pengkhususan, ya. Bagi yang sholat di belakang imam, maka dia boleh langsung sujud ketika lihat imamnya sudah sujud, meskipun belum selesai takbir. Ada kan sebagian imam itu takbirnya telat ya, jadi sujud dulu baru Allahu Akbar ada. Nah ini khusus yang di belakang imam boleh langsung sujud pas lihat imamnya sudah sujud, ya, karena dia lihat langsung. Yang tidak terlihat, yang di belakang-belakang, maka patokannya sekali lagi adalah apa? Apa tadi? Takbirnya imam ya. Jadi nunggu sampai kedengaran Allahu Akbar barulah kita turun untuk sujud. Wallahu a'lam. Selesai lah. Setengah 10. Baik, khair insyaallah ya. Ini masya Allah ya, sebenarnya masih banyak sekali materi-materi yang sangat penting ya, tentang qashar, tentang jamak, tentang sholatnya orang sakit. Penting-penting semua sebenarnya. Tapi dalam rangka kita mematuhi peraturan ya, waktunya sudah habis. Insya Allah semoga bisa kita lanjutkan di lain waktu, next time insya Allah. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Oke, sekarang masuk sesi tanya jawab, kita kembalikan ke host. Fadhil. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya.